Mereka selalu menggunakan bagian-bagian yang ada di Alkitab, mereka comot lalu mereka cocokin sama ajaran Islam, ya. Salah satunya adalah ketika dikatakan apakah Yesus itu sholat waktu di Getsemani, Yesus itu merebahkan dirinya lalu kemudian bersujud. Lalu dikatakan Yesus itu sholat. Ini udah dari Zakir Naik, dari siapa, si Upung Atria juga sering ngomong, ya, Yesus itu sholat. Nah, buat para muslim, saya turut berduka cita, ya, kalau Anda masih melakukan argumentasi yang sama kepada kami. Apakah Yesus itu sholat? Yesus sujud menyembah, Yesus sujud berdoa, itu membuktikan Yesus itu sholat. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan update mu'alaf terbaru. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 5 Januari 2025, telah datang seorang wanita ke Mu'alaf Center Yogyakarta dengan tujuan agar dibimbing mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillahirabbil alamin, tiada hari tanpa mu'alaf. Nah teman-teman, sebelum kita simak momen bersyahadat dari seorang wanita di Mu'alaf Center Yogyakarta tersebut, mari kita simak terlebih dahulu sebuah hiburan datang dari Pendeta Andre Tunggal. Itu pertanyaannya yang waktu awal itu. Yoram ini mengatakan Yesus itu berdoa di Getsemani. Apakah Yesus sholat? Nah, Anda yang sudah mengikuti channel saya, Anda akan tahu, karena saya sudah kupas sudah terlalu banyak, bahwa inilah cara argumennya mereka. Mereka selalu menggunakan bagian-bagian yang ada di Alkitab, mereka comot lalu mereka cocokin sama ajaran Islam, ya. Salah satunya adalah ketika dikatakan apakah Yesus itu sholat waktu di Getsemani, Yesus itu merebahkan dirinya lalu kemudian bersujud. Lalu dikatakan Yesus itu sholat. Ini udah dari Zakir Naik, dari siapa, si Upung Atria juga sering ngomong, ya, Yesus itu sholat. Nah, buat para muslim, saya turut berduka cita, ya, kalau Anda masih melakukan argumentasi yang sama kepada kami. Apakah Yesus itu sholat? Yesus sujud menyembah, Yesus sujud berdoa, itu membuktikan Yesus itu sholat. Loh, hanya karena ada yang sujud itu berarti sholat? Coba pikirlah begitulah. Maksudnya coba pikir, berkembanglah pemikirannya lah. Kami bosan dengan argumen-argumen bodoh yang kalau ada yang sujud berarti sholat. Itu, dipikirlah, maksudnya pikirlah pakai pemikiran yang matang begitu, ya. Saudara-saudara kita yang dari Hindu juga itu juga sujud. Apakah berarti saudara-saudara kita yang Hindu itu juga Muslim sedang sholat? Anda itu coba, maksudnya pikirannya itu agak lancarin dikit, ya. Jadi maksudnya minum air yang banyak supaya oksigennya banyak, supaya lancar gitu loh. Darah mengalir di otak itu lancar, ya. Tradisi Kristen pun, jangan bilang bahwa tradisi Kristen pun tidak ada sujudnya. Oh, ada juga. Misalnya dari saudara-saudara kita, teman-teman kita dari Ortodoks juga melakukan gestur-gestur sujud. Ya teman-teman, itulah tadi sebuah hiburan datang dari Pendeta Andre Tunggal. Ketika ada kesaksian seorang mu'alaf, seorang yang masuk Islam karena mengetahui bahwa ternyata Yesus itu bersujud ketika menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal itu pula yang menginspirasi pemuda itu lalu masuk Islam. Nah, ternyata apa tanggapan dari Andre Tunggal? Seperti yang kita dengar barusan, ya, kumur-kumur, nggak tentu arah. Yang jelas dia tidak terima kalau Yesus itu
bersujud ketika menyembah Allah, disangkalnya. Padahal sangat jelas sekali di dalam Bible ada tertulis bahwa memang Yesus bersujud ketika menyembah Allah. Pendeta Andre Tunggal, jika Yesus saja sujud, kenapa Anda dan umat Kristen menolak untuk bersujud? Sholatnya Nabi Isa atau Yesus. Di dalam Bible, Yesus ternyata juga menjadi imam murid-muridnya dalam sholat menyembah Allah. Ada tertulis di dalam Matius 26 nomor 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Matius 26 nomor 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Matius 26 nomor 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di dalam Markus 14 nomor 33, dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya, ia sangat takut dan gentar. 14 nomor 34-nya, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. 14 nomor 35, ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Mazmur 5 nomor 8, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, ku kan masuk ke rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Nah teman-teman, dari ayat tersebut maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manusia yang bernama Yesus itu bersujud kepada Allah, bersujud kepada Tuhan yang disembah oleh Yesus. Sebagaimana orang Islam sujud, tidak ada tata cara ibadah dengan sujud muka ke tanah kecuali umat Islam. Yesus pun bersujud, sebab aku telah memberimu suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ada tertulis di dalam Yohanes 13 nomor 15. Dan bahkan teman-teman, di dalam Bible pun disebutkan para nabi sebelum Yesus pun melakukan sujud. Sujud Nabi Ezra ada di dalam Ezra 10 nomor 1. Nabi Yosua sujud tertulis di dalam Yosua 5 nomor 14. Nabi Daud sujud ada tertulis di dalam Mazmur 96 nomor 6. Nabi Harun sujud, Nabi Lut sujud, Nabi Daniel sujud, Nabi Musa sujud, Nabi Abraham juga sujud. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, ada tertulis di Kejadian 17 nomor 3, Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Ada tertulis di Keluaran 34 nomor 8. Dan di ujung kalimat dia mengatakan, menyarankan agar umat Islam minum air putih banyak-banyak, agar oksigennya banyak, peredaran darah lancar. Setelah kita tampilkan ayatnya, ayat yang menyatakan bahwa Yesus ternyata bersujud ketika menyembah Allah, kita sarankan pula kepada pendeta Andre Tunggal untuk minum racun maut di dalam Bible, agar peredaran darah dari Andre Tunggal ini mampet, agar oksigennya membeku ketika Andre Tunggal ini minum racun maut ala Bible. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Markus 16 nomor 18. Teman-teman, pertanyaannya, kira-kira pendeta Andre Tunggal itu berani atau tidak mengamalkan ayat ini? Nah, sembari kita tunggu pendeta Andre Tunggal mengamalkan ayat ini, kita akan simak momen bersyahadat seorang wanita di Mu'alaf Center Yogyakarta. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, Agama di sisi Allah, agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Katarina Aprilia Priati, tempat tanggal lahir Kulon Progo 30 April 2001, pekerjaan pelajar mahasiswa, agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Kamis tanggal 2
Rajab 1446 Hijriah atau 2 Januari 2025. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tenang dulu. Gak apa-apa. Tenang. Sambung. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita simak momen bersyahadat seorang wanita di Mu'alaf Center Yogyakarta. Kita ucapkan selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Innaddina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. Dan tentunya kita doakan juga untuk saudari baru kita, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.